Puja serta puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam webinar pencegahan stunting pada bayi dan balita, balita sehat bebas stunting. Oke, webinar ini merupakan salah satu program KKNT kami dari kelompok Tangsel 02 yang pada saat ini sedang menjalankan KKN di Kelurahan Cilenggang. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ana Viptaresti Maulidiani SPM Gizi selaku dosen pembimbing lapang kelompok kami dan Ibu Purnawati Hustina Rahman SGZ M Gizi selaku pembicara pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan webinar pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, mahasiswa IPB angkatan 2018 selaku MC yang akan memandu jalanan webinar pada siang hari ini. Baiklah hadirin sekalian, mari kita buka webinar pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki acara yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian untuk mengisi presensi kehadiran pada link yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat dan komentar YouTube. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapang kelompok, yaitu kepada Bu Ana, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Semoga dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, pertama-tama kita bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu ya dalam kegiatan webinar hari ini. Kegiatan webinar ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar ya bagi para orang tua yang memiliki bayi dan balita. Bersama kita sudah hadir Bu Tina ya yang akan membagikan, akan sharing terkait dengan bagaimana kita memastikan gitu ya gizi bagi bayi dan balita. Semoga Zoom maupun di YouTube ya, tapi juga mudah-mudahan bisa dilihat oleh lebih banyak orang agar manfaatnya bisa lebih besar. Begitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ana atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita beranjak ke acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Bu Tina, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kali ini. Untuk operator ditampilkan CV Bu Tina. Nah, beliau merupakan salah satu dosen program studi ilmu gizi dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Selain itu juga beliau merupakan seorang ahli gizi, yang pastinya udah nggak perlu dilakukan lagi nih ilmunya, udah wah di ilmu gizi ini. Selain itu juga Bu Tina sudah banyak juga pengalaman mengisi materi. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa ditampilkan. Nah, pengalaman mengisi materi serupa seperti gizi seimbang peningkat imunitas, gizi seimbang dalam masa adaptasi kebiasaan baru, dan masih banyak lagi seperti yang dicantumkan di CV Bu Tina. Oke nih, agar tidak membuang waktu banyak penyampaian materi hari ini, saya langsung serahkan acara untuk sementara waktu kepada Ibu Tina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Afif selaku MC. Yang terhormat Ibu Ana Vita selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesempatannya dan juga kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya slide-nya? Sudah. Baik. Sudah, Bu. Ya, mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh panitia mengenai poin-poin yang harus disampaikan hari ini bisa tersampaikan dalam waktu 30 menit ke depan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbagi mengenai balita sehat bebas stunting. Nah, mungkin sebelumnya kita bahas terlebih dahulu, apa sih itu stunting ya? Sekarang ini mungkin sering terdengar stunting, bagaimana untuk mencegah stunting dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari definisinya, ya, stunting adalah hambatan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan karena asupan gizi kurang, bisa karena penyakit infeksi yang berulang, atau karena kurangnya stimulasi perkembangan dan kesempatan untuk belajar. Jadi, singkat kata sebetulnya stunting ini kalau misalnya dilihat secara fisik adalah dia lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Namun pendeknya ini karena berbagai hal ini, asupan gizi kurang, penyakit infeksi, dan sebagainya. Jadi bukan karena kelainan genetis dan sebagainya. Jadi karena berbagai faktor ini ya. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi apakah anak itu stunting atau tidak gitu. Dan memang ada definisinya bahwa yang dinamakan stunting ini harus diukur melalui pengukuran tinggi badan, kemudian dibandingkan terhadap usianya gitu. Nah, ini ada contoh grafik pertumbuhannya ya. Kalau misalnya mungkin ibu-ibu di sini punya KMS, kartu menuju sehat, biasanya grafik pertumbuhannya hanya untuk berat badan. Namun stunting ini indikatornya adalah tinggi badan. Jadi tinggi badannya yang dipantau, apakah sudah sesuai atau belum dengan usianya. Nah, di sini kalau kita lihat garis-garisnya ini, yang saya tandai dengan warna merah, ini adalah batasan. Jadi kalau batasan yang dikatakan seseorang itu stunting atau tidak. Jadi kalau misalnya titik temu antara panjang badan atau tinggi badan anak itu terhadap usianya itu berada di bawah garis ini, maka bisa dikatakan pendek atau stunting tadi ya. Nah, ini bisa dideteksi jika ibu-ibu di sini atau ya teman-teman mengukur panjang badan atau tinggi badannya, baik di posyandu atau di tenaga kesehatan, gitu ya, supaya bisa mendapatkan informasi yang akurat. Apakah betul seorang anak ini atau seorang individu ini mengalami stunting atau tidak? Nah, jadi selain itu, ciri-ciri balita stunting selain perawakan yang lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan anak-anak seusianya dengan jenis kelamin yang sama, tubuhnya tetap proporsional gitu ya. Ini yang membedakan antara kerdil yang disebabkan karena kelainan genetis dengan yang stunting. Stunting itu memiliki proporsi tubuh yang normal, namun hanya lebih pendek gitu dibandingkan yang lainnya. Kemudian manifestasi atau dampak lain dari stunting ini adalah sulit konsentrasi dan kesulitan dalam belajar, dan juga sering mengalami sakit. Dan bahkan kalau dia sakit, dia lebih lama sembuhnya. Nah, ini hasil ya, beberapa informasi bahwa stunting ini sudah cukup tinggi ya, sangat tinggi di Indonesia. Bahkan Indonesia ini merupakan negara ketiga dengan angka stunting yang tertinggi di dunia gitu ya. Walaupun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun angka ini masih sangat tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan gizi kurang gitu ya, dari berat badannya, ini kita pantau dari berat badannya, ini masih sangat jauh. Stunting ini masih 2 kali lipatnya dari anak balita yang mengalami gizi kurang. Dibandingkan dengan anak-anak yang kurus, ini juga masih jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, kenapa stunting ini sangat ramai gitu ya dibicarakan? Karena stunting ini tidak hanya berdampak pada fisik, ya, tidak hanya terlihat pendek saja, tapi ada gangguan lain yang terjadi gitu ketika anak ini tidak tumbuh dengan optimal, yaitu diantaranya gangguan atau kemampuan kognitifnya menurun gitu, sehingga ketika dia masuk sekolah gitu ya, maka dia bisa terjadi kurang mampu untuk berkonsentrasi, sehingga kurang mampu untuk berprestasi di sekolah. Dan ketika anak ini terus mengalami kondisi yang asupan gizinya kurang gitu ya, maka ketika dia besar, maka ini akan terlihat dari produktivitasnya, sehingga dia penghasilannya kurang gitu. Dan ini terus akan seperti lingkaran setan kita sebutnya ya, bahwa itu lingkarannya harus diputus. Nah, apa itu penyebab stunting?
Ya, penyebab stunting di sini antara lain adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan masa kehamilan. Kenapa sebelum dan masa kehamilan? Kenapa nggak pada saat anak itu sudah keluar gitu ya? Ketika udah anak-anak, nah itu nanti kita akan bahas dari lingkaran yang tadi. Kemudian dari kurangnya akses ke makanan bergizi. Dikarenakan makanan bergizi di Indonesia mahal, jadi masalah ekonomi juga salah satu penyebabnya ya, tidak bisa mengakses makanan yang bergizi seimbang. Terbatasnya layanan kesehatan, ya termasuk layanan pada saat masa kehamilan dan juga setelah melahirkan, dan juga karena kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Jadi kalau kita lihat dari penyebab stunting, nggak hanya dari makanan saja, gitu ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, tapi juga banyak faktor, ada masalah higienitas, sanitasi, kebersihan, gitu ya, akses terhadap pelayanan, dan juga tadi pengetahuan gizi. Nah, ini masuk pada pentingnya 1000 hari kehidupan seorang anak. Nah, tadi kita bahas dari sejak kehamilan, gitu ya, karena itu termasuk dalam 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan ini masuk dari sejak pertama kali hamil, gitu ya, dari usia 0 hari. Jadi sejak dalam kandungan sampai dengan anak itu usia 2 tahun. Kita sebut sebagai 1000 hari kehidupan. Dan ini adalah masa-masa yang sangat kritis. Kenapa? Karena jika terjadi masalah gizi pada 1000 hari kehidupan, ini akan menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya diantaranya stunting. Nah, kalau jangka pendeknya ini bisa menyebabkan terganggunya perkembangan organ tubuh, termasuk diantaranya otak, terganggunya pertumbuhan fisik, gitu ya. Namun dampak jangka panjangnya tadi lebih kepada kognitif, menurunnya prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, dan dia juga lebih berisiko untuk mengalami obesitas atau penyakit tidak menular. Ya, jadi banyak dampak-dampak yang harus kita cegah ini dengan kita memperhatikan masalah gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, bagaimana kita memutusnya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa masalah gizi adalah masalah yang kalau kita lihat seperti lingkaran setan, gitu ya. Jadi mulai dari ketika orang tuanya ada di sini ya. Kursor saya kelihatan ya? Terlihat gerak-gerak? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Jadi dari sejak wanita hamil, jika dia memasuki masa kehamilan dalam kondisi yang gizi kurang, maka ketika dia melahirkan nanti, gitu ya, dia akan beresiko melahirkan bayi yang berat lahirnya rendah. Jika berat lahirnya rendah, maka dia memiliki berbagai risiko seperti angka kematian lebih tinggi, perkembangan mental terganggu, dan sebagainya. Kalau dia terus tumbuh gitu ya dalam kondisi kurang gizi, akan menjadi anak yang stunting dengan dampak-dampak yang tadi sudah disebutkan. Kemudian jika dia tidak mendapatkan asupan yang cukup pada masa remaja, maka dia akan terus berputar. Sehingga perlu ada upaya untuk memotong rantainya, memotong lingkaran setan ya. Dan kapan ini bisa dilakukan? Yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Ya, ini sudah kita bahas ya, bagaimana 1000 hari pertama kehidupan ini sangat perlu kita perhatikan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan aja setelah hamil itu nggak cukup gitu. Kita harus melihat mundur lagi. Nah, itu sebelum 1000 hari pertama kehidupan, bahkan ketika sejak remaja, terutama untuk para wanita, para perempuan yang sebelum memasuki masa kehamilan ini sudah terjamin status gizinya sehingga dia sudah aman ketika masuk 1000 hari pertama kehidupan. Nah, bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa status gizi para remaja putri ini ya, kita mulai dari bahkan sebelum dari 1000 hari pertama kehidupan, memastikan bahwa mereka memiliki status gizi yang baik. Yang bisa kita lihat adalah dari lingkar lengan atasnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini suka mengunjungi posyandu gitu ya, bisa minta diukur lingkar lengan atasnya. Apakah kurang dari 23,5 atau lebih dari 23,5? Maaf ini salah, harusnya lila kurang dari 23,5 ini ya dia lebih beresiko terhadap kurang energi kronis, dan yang lebih dari 23,5 ini terhindar dari kurang energi kronis. Artinya jika dia sejak remaja sudah lilanya kurang dari 23,5, artinya dia memiliki resiko untuk tadi
untuk melahirkan bayi yang berat badannya rendah gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah memastikan status anemianya. Dia tidak mengalami anemia gizi besi. Jadi penting ketika menjelang kehamilan ngecek dulu nih ke puskesmas gitu ya, bagaimana status anemianya sehingga bisa segera teratasi. Dan tidak defisiensi asam folat yang bisa diatasi dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Lalu apa yang terjadi jika sebelum masa kehamilan aja kekurangan gizi, makanannya tidak bergizi seimbang? Jadi ini beberapa resikonya ya, ada mengalami gangguan pertumbuhan, terganggunya proses melahirkan, terganggunya kesehatan ibu, dan mungkin yang lebih ekstrim adalah mengalami keguguran gitu. Sehingga ini harus segera diatasi, sedangkan jika kelebihan gizi pun tidak baik, gitu kan, karena bisa menyebabkan hipertensi maupun diabetes pada masa kehamilan yang juga dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anaknya nanti. Lalu seperti apa asupan gizi menjelang kehamilan ini? Yang pertama adalah sebaiknya menghindari anemia. Anemia ini adalah kekurangan zat besi di dalam darah. Ya, kurang darah biasanya ya, kita mungkin buat orang awam kurang darah, tapi bedakan dengan tekanan darah rendah ya, karena berbeda. Kalau anemia ini kurang darah, kurangnya zat besi sehingga tidak bisa memproduksi darah dengan yang optimal, sedangkan tekanan darah lebih kepada tadi hipertensi ya. Nah ini gimana cara menghindari anemia? Sebetulnya mudah, yaitu dari makanan ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, dengan cara mengkonsumsi sumber zat besi. Dari mana sih sumber zat besi? Paling banyak dia ada pada protein hewani, seperti telur, ikan, daging, hati, ya, hati ayam, hati sapi, itu tinggi kandungan zat besinya. Ada juga yang terdapat pada sayur-sayuran, seperti kacang hijau, bayam, sayuran hijau lainnya. Kemudian makanan sumber vitamin C. Jadi vitamin C ini dapat meningkatkan penyerapan zat besi tadi yang diperlukan oleh tubuh. Nah ini paling banyak ada di jambu nih, jambu merah, pepaya, jeruk, ya, stroberi, dan buah-buahan lainnya. Dan sebaiknya juga menghindari konsumsi zat penghambat bersamaan ketika kita makan makanan utama. Ya, sini contoh zat penghambat apa? Seperti teh, kopi, ya, sumber kalsium dosis tinggi seperti susu, obat sakit mah, ini dapat menghambat penyerapan zat besi. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan sama sekali ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Boleh makan, tapi sebaiknya kita nggak makan bersamaan ketika makan utama. Ya, kalau misalnya kita habis makan siang nih, maka bagusnya dibarengi dengan, misalnya dengan jambu, atau kita bikin jus mangga, atau makan dengan jeruk. Nah, kalau misalnya kita meminum teh atau kopi, itu lebih baik dijeda 1-2 jam setelah kita makan utama. Nah, selain itu, pemerintah juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, mungkin ibu-ibu di sini yang sudah pengalaman gitu ya, melahirkan juga suka diberikan tablet tambah darah setiap kali mengunjungi posyandu. Ya, untuk ibu hamil sampai dengan masa nifas ini sudah ada anjurannya bahwa ada nih dianjurkan untuk mengkonsumsi 1 kali tablet per hari gitu ya, selama 90 hari minimal selama masa kehamilan. Jadi ini fungsinya adalah untuk mencegah anemia, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya. Jadi tadi untuk mencegah dampak-dampak yang tadi anemia yang bisa ditimbulkan akibat kurangnya darah tadi, maka harus mengkonsumsi TTD. Nah, kemudian untuk anak remaja juga sudah ada ininya, sudah ada anjurannya sebetulnya untuk mengkonsumsi 1 tablet per minggu. Ini bagi mereka yang sudah mengalami menstruasi, gitu ya. Juga ada anjuran untuk anak sekolah. Nah, seperti apa pola makan ibu hamil? Nah, ya, gizi seimbang pada ibu hamil, yaitu dengan meningkatkan porsi makannya. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan normal, ibu-ibu di sini mungkin mengkonsumsi makan utama 3 kali sehari. Namun ketika hamil dianjurkan untuk menambah 1 porsi lagi.
Ya, bukan 2 kali lipat ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 2 kali lipat, yang biasanya 3 kali, maka makannya 6 kali. Nah, seperti itu. Nanti jadi malah gizi lebih gitu. Namun yang diajarkan adalah menambah 1 porsi. Jadi yang biasanya 3, nambah 1 lagi menjadi 4 porsi gitu. Dan tambahkan dengan tablet tambah darah untuk memastikan bahwa tadi kebutuhan zat besi untuk ibu dan janinnya terpenuhi. Lalu setelah itu apa saja zat gizi yang perlu kita perhatikan lainnya pada saat kehamilan itu adalah mengkonsumsi protein yang mudah diserap oleh tubuh, di antaranya protein hewani sebetulnya. Protein nabati juga mengandung protein yang baik, namun sebisa mungkin utamakan yang protein hewani ini kan lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan ini fungsinya sebagai pembentukan sel-sel janin dan juga pembentukan organ tubuh yang baru untuk janinnya. Sehingga di sini dianjurkan ibu hamil ini perlu menambah protein itu 1-30 gram per hari, atau menambah 1 porsi gitu ya, protein dalam sehari. Untuk karbohidratnya, ini tetap diperlukan. Karbohidrat nggak melulu nasi ya, ibu-ibu. Jadi karbohidrat ini bisa berupa roti, jagung, umbi-umbian, gitu ya, yang bisa dipilih, yang fungsinya juga untuk tenaga, sebagai sumber tenaga untuk ibunya dan juga untuk pertumbuhan janinnya. Kemudian untuk lemak, kita juga harus memperhatikan lemak. Lemak ini tidak semuanya jahat loh, ada juga lemak yang baik, gitu kan. Nah, lemak yang baik seperti apa? Contohnya lemak yang terdapat pada ikan, pada kacang-kacangan. Di sini ada alpukat, ya. Kemudian apalagi nih, ya, yang ada di gambar ini. Nah, ini lemak-lemak yang kita sasar ini mengandung omega 3 dan omega 6. Yang fungsinya adalah untuk perkembangan tadi, perkembangan janin. Dan sebaiknya kita menghindari konsumsi lemak yang kurang baik. Nah, yang kurang baik itu contohnya seperti apa? Bisa ditandai dengan makanan yang gorengan, gitu kan? Terlalu banyak keju, atau daging yang terlalu terlihat gitu ya, lemaknya, gazinya, itu kita hindari. Kemudian makanan yang fast food ya, yang seperti pizza, burger dan sebagainya itu sebaiknya kita batasi gitu ya. Kemudian zat gizi lainnya ada asam folat dan seng, ini terdapat pada lauk pauk ya, nggak mesti daging ya, bisa diganti yang lainnya, ikan ya, ini contohnya telur dan sayuran hijau. Nah, ini untuk membantu mengatasi kekurangan akibat kegagalan pembentukan otak yang sempurna. Dan ini sangat penting untuk perhatikan. Untuk ibu hamil, biasanya tablet tambah darahnya ini sudah mengandung asam folat. Ya, jadi untuk mengatasi masalah gizi tersebut. Kalsium, ya kalsium, sumber kalsium itu apa aja? Ada di susu, keju, ya. Selain itu juga ada di ikan, ada di kacang-kacangan dan beberapa buah, pisang, jeruk dan sebagainya. Nah, ini juga penting diperhatikan, terutama pada ibu hamil, karena biasanya ketika ibu hamil kekurangan kalsium, yang pertama kali terjadi adalah stok atau cadangan kalsium dalam tubuh ibu itu akan digrogoti terlebih dahulu. Nah, kalsiumnya ada di mana saja? Ada di gigi, kalau pada ibu ya, ada di tulang. Sehingga kalau misalnya ibu merasa bahwa ketika hamil kok giginya linu gitu ya, kemudian tulangnya kayaknya sakit-sakit, itu bisa jadi tanda bahwa ibu kekurangan kalsium. Kemudian zat besi. Zat besi ini sama seperti yang tadi, beberapa mineral lainnya ada banyak di lauk pauk gitu ya. Dan ini sangat penting untuk dipenuhi oleh seorang ibu hamil untuk menghindari berbagai resiko ini, melahirkan bayi dengan berat badan rendah, kemudian pendarahan, dan sebagainya. Dan ini tadi anjurannya ya, sudah disampaikan untuk mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap hari selama minimal 90 hari. Nah, tadi ya, pola makan budaya ini juga sangat mempengaruhi. Biasanya ibu hamil ini banyak mendapatkan rekomendasi baik dari orang tua ya, baik dari nenek, dari yang sudah mengalami kehamilan misalnya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu dan sebagainya. Biasanya suka banyak pantangan. Nah, ini yang harus diluruskan sebetulnya, yang seringkali salah persepsi bahwa sebetulnya
ibu hamil ini tidak ada pantangan terhadap makanan tertentu, gitu ya. Jadi boleh tuh makan ikan, boleh makan pisang, boleh makan apalagi beberapa pantangan-pantangan yang lainnya. Yang tidak boleh atau yang sebaiknya dihindari adalah mengkonsumsi makanan dagingan yang mentah, ya. Jadi telur mentah, daging mentah itu tidak dianjurkan karena khawatir adanya bakteri di dalam makanan yang bisa mengganggu pertumbuhan janin. Namun selain itu tidak ada makanan yang lainnya. Tentu kita harus membatasi ini ya. Tadi kalau misalnya ini pasti ya minuman keras, merokok, dan sebaiknya jika harus minum obat tanyakan kepada dokter, dan untuk minum jamu-jamuan juga sebaiknya dikonsultasikan karena tidak semua tanaman obat ini cocok untuk ibu hamil, ya. Harus lebih diperhatikan untuk ibu hamil pola makannya seperti apa. Kemudian kita juga harus memperhatikan kenaikan berat badan ibu hamil. Nah, kalau misalnya ibu masuk dalam masa kehamilan dalam kondisi berat badan yang normal atau status gizi yang normal, maka idealnya ketika hamil kenaikan berat badannya antara 11,5 sampai 16 kg. Nah, ini perlu dicek dulu nih. IMT indeks massa tubuh ini menggambarkan status gizi ibu sebelum hamil. Sini ada berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat. Jadi kalau misalnya kesulitan bisa tanyakan kepada ini ya panitia di sini yang mahasiswa gizi atau juga tenaga kesehatan untuk mengecek sebetulnya idealnya kenaikan berat badan itu sebesar apa. Karena kalau misalnya kebanyakan tidak baik juga gitu ya, akan mengalami kesulitan pada saat melahirkan, bisa juga beresiko tadi mengalami diabetes dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kurang, naiknya itu juga berbahaya. Jadi bisa menyebabkan pertumbuhan janin yang kurang ideal juga. Jadi ini perlu dipantau ya kenaikan berat badannya supaya ideal. Lalu setelah kehamilan, bayinya sudah keluar, apa yang perlu diperhatikan? ASI eksklusif, gitu ya. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupan. Tidak ada cairan lain, ya, termasuk air, kecuali jika perlu medikasi tertentu, ya, perlu masuk obat-obatan, ya, ORS ini jika mengalami dehidrasi, kemudian vitamin, mineral, dan sebagainya. Tapi tidak ada makanan lain. Tidak ada madu yang dioleskan di bibir, tidak diberikan air setelah minum susu, gitu ya. Termasuk susu formula. Jadi ASI eksklusif ini hanya air susu ibu, gitu. Apa sih manfaat ASI eksklusif, gitu ya? Kenapa begitu dianjurkan oleh tenaga kesehatan untuk ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupan? Karena ASI ini makanan yang paling sempurna, gitu ya. Ini ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi dan sudah terjamin mudah dicerna, gitu. Berbeda ketika kita sudah dewasa, gitu ya, tidak ada satu makanan tunggal pun yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi untuk bayi, subhanallahnya ya, Allah itu menciptakan air susu ibu ini cukup untuk memenuhi semua kebutuhan gizi. Dan luar biasanya komposisi atau kandungan ASI dia akan berkembang, akan berubah sesuai dengan perkembangan bayi, sesuai dengan kebutuhan bayi. Ketika dia baru lahir, bayi ini memerlukan banyak lemak, ya. Sehingga yang pertama kali yang terdapat dalam ASI, ya, itu kolostrum. Kolostrum itu adalah antibodi dan juga diikuti dengan susu yang sangat padat kandungan zat gizinya dan kandungan lemaknya. Namun ketika dia sudah berusia 4-5 bulan, maka akan terlihat perbedaan warna ASI, bahwa lebih banyak kandungan proteinnya nantinya dibandingkan dengan lemaknya. Itu sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Selain itu, ASI juga mengandung antibodi untuk melindungi bayi dari kemungkinan terkena infeksi dari berbagai penyakit dan melindungi bayi dari kemungkinan terkenanya alergi. Dan di sini beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa bayi ASI ini juga menunjukkan perkembangan otak yang lebih baik, begitu ya, katakan lebih cerdas. Nah, bagi ibu sendiri ini tentu juga bermanfaat karena selain memberikan ini ya dorongan emosional, kedekatan dengan bayinya, ini juga bisa sebagai KB alami, jadi nggak buru-buru
untuk ini ya, untuk kehamilan berikutnya, sehingga memulihkan status gizi ibunya terlebih dahulu, mengurangi kemungkinan terjadinya kanker payudara, rahim, ovarium, mengurangi kemungkinan depresi. Kenapa? Karena ketika ibu menyusui itu mengeluarkan hormon-hormon bahagia gitu untuk ibunya, sehingga mengurangi depresi. Mengurangi kemungkinan osteoporosis, membantu turunnya berat badan. Ini biasanya yang menarik nih untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Gimana caranya supaya kembali lagi ke berat badan ketika gadis gitu ya. Nah, ini bisa membantu dan mengembalikan rahim ke ukuran semula. Nah, ada juga yang istilahnya adalah inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah praktek di mana ketika anak lahir itu tidak dipisahkan dari ibunya, namun langsung didekatkan atau langsung diletakkan di dada atau di perut ibu dan didiamkan, dibiarkan anaknya mencari puting susu ibunya sendiri secara alami. Jadi tidak dibantu oleh tenaga kesehatan yang lainnya. Dan ini bisa berlangsung lama, kurang lebih 1 jam. Nah, kenapa praktek ini dilakukan? Karena biasanya dia akan memicu rangsangan bayi untuk menstimulasi bayi untuk mencari puting ibunya sendiri, dan ini membantu motorik si anaknya untuk menyedot gitu ya. Nah, seringkali ini menjadi salah satu hambatan. Kenapa sih ibu hamil, ibu yang baru melahirkan tidak menyusui atau mengalami kesulitan produksi ASI? Karena tidak dirangsang langsung. Nah, produksi ASI itu prinsipnya adalah by demand atau sesuai permintaan. Kalau misalnya tidak ada rangsangan atau hisapan dari bayinya, maka dia nggak akan keluar. Nah, IMD ini membantu supaya proses pengeluaran ASI yang pertama ini berjalan lancar, memastikan bahwa ASI yang pertama kali keluar atau kolostrum ini dikonsumsi oleh bayinya sehingga dia mendapatkan susu yang tinggi protein dan antibodinya. Dan lain itu juga tentu meningkatkan ikatan kasih sayang ya antara ibu dan anak. Nah, ini sebaiknya diminta nih kepada petugas yang membantu melahirkan, saya mau IMD gitu. Harus untuk beberapa pelayanan kesehatan mungkin tidak akan secara langsung menawarkan ini. Tapi kalau bisa berkesempatan untuk meminta, maka bisa diminta nih, mau IMD gitu. Nah, seringkali kita khawatir ya, mungkin ibu-ibu di sini khawatir, anak saya rasanya kok nggak puas gitu ya setelah disusuin, sehingga buru-buru mencari alternatif susu formula gitu. Nah, sebetulnya yang harus kita ketahui, anak yang nangis atau bayi yang nangis itu nggak selalu berarti dia kurang gitu ya, atau karena kekurangan. Tapi karena ada ini volumenya, volume atau kapasitas lambung bayi ini sangat kecil, sehingga wajar jika dia berapa jam sekali itu nangis dan minta disusuin. Bukan berarti ASI ibunya yang kurang, tapi memang kapasitas lambungnya memang kecil, sehingga dia harus menyusui sering. Nah, seperti ini. Di hari pertama ketika bayi itu lahir, maka ukuran lambungnya ini sebesar ini nih. Sebesar biji, apa nih? Mungkin sini cherry, mungkin kita seperti, kelereng ya. Sebesar kelereng. Jadi sangat-sangat kecil sekali, sangat sedikit. Jadi kalau misalnya bayinya nangis bukan berarti ASI-nya kurang, tapi karena memang waktunya makan, gitu kan. Sama ketika dia di hari ketiga sudah berubah nih ukurannya, sudah sedikit membesar. Ketika 1 minggu, ketika 1 bulan. Nah, sehingga kita bisa estimasi, kalau misalnya anaknya nangis, sedikit-sedikit memang itu waktunya untuk minum, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati bahwa dia membutuhkan tambahan dari yang lain. Nah, kadang juga yang menjadi masalah adalah posisi menyusui yang kurang tepat, sehingga bayinya tidak mau menyusui. Nah, ini beberapa ilustrasi bagaimana sih yang seharusnya posisi mulut bayi itu ketika menyusui. Kalau kita bisa lihat, seluruh puting ibu ini masuk ke dalam mulut bayi, gitu ya, mulai dari bibir bawah. Ya, kalau misalnya kita memposisikan, kita bisa menempatkan tangan kita di belakang kepalanya dan mengarahkannya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia hanya menghisap putingnya saja tapi tidak menyeluruh, tidak sampai bagian yang luar puting susu, maka sebaiknya diperbaiki posisinya. Karena ini membantu bayi untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan susu gitu ketika menghisap.
Nah, ini maaf ini terlewat dalam bahasa Inggris ya. Nah, ada beberapa tanda sebetulnya menunjukkan apakah bayi itu sudah mendapatkan minuman atau ASI yang cukup. Jadi bisa dilihat dari seberapa sering bayinya ini pipis, gitu ya. Kalau misalnya dia menggunakan Pampers atau dia menggunakan diaper yang bisa dirasa, gitu ya, basahnya seperti apa. Nah, kalau misalnya dia mengganti pampersnya atau mengganti kainnya 6 kali dalam 24 jam, maka dia dikatakan cukup ASI-nya. Nggak perlu khawatir. Kalau misalnya, maaf, pupnya atau BAB-nya berwarna kekuningan gitu ya, kuning yang soft, yang nggak terlalu pekat, nah ini menunjukkan tanda yang cukup. Kalau misalnya bayinya ini bangun sendiri gitu ya tanpa paksaan, dan kemudian ketika menyusui dia terlihat puas, terlihat kenyang ketika sudah selesai, maka dia juga tanda bahwa sudah cukup ASI-nya. Selain itu tentunya ada peningkatan berat badan yang sesuai gitu ya, dengan peningkatan 20-30 gram per hari dalam 3-4 bulan pertama kehidupan. Nah, bagaimana cara meningkatkan produksi ASI? Yaitu pertama pastikan bahwa bayi mempunyai pelekatan yang baik, tadi dengan posisi yang sudah ditunjukkan tadi, sering menyusui. Ya, sekali lagi sesuai dengan permintaan produksi ASI itu. Jadi kalau misalnya tidak dikosongkan, maka yang diproduksi pun akan semakin sedikit. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk meningkatkan produksi lagi, selain menyusui langsung, kalau misalnya masih ada tersisa nih di dalam payudara, itu sebaiknya dipompa, ya, disimpan di dalam freezer, ya, dalam lemari es, dan bisa dimanfaatkan ketika ibu sedang tidak berada di dekat bayinya nantinya, ya. Dan sebaiknya menyusui payudaranya secara bergantian, gitu ya, supaya kedua payudara terisi secara penuh. Nah, ini bagi ibu yang bekerja, bagaimana cara menyimpan ASI pera, di sini ada beberapa ketentuannya. Kalau misalnya di suhu ruang hanya aman 6-8 jam. Namun kalau misalnya bisa sampai di freezer, gitu ya, kalau misalnya menggunakan lemari es, lemari pendingin dengan 2 pintu, ini bisa lebih lama, 3-6 bulan. Kalau misalnya dengan hanya 1 pintu, lemari pendinginnya bisa hanya 2 minggu dan sebagainya. Dan ini sebaiknya dikasih keterangan kapan sih masuknya gitu ya, supaya memastikan bahwa tidak terlalu lama berada di tempat penyimpanan. Oke. Lalu beranjak pada MPASI. Setelah masa menyusui gitu ya, sudah 6 bulan, sudah waktunya anak itu mendapatkan makanan dari luar gitu, tidak hanya ASI. Karena ketika 6 bulan, seiring dengan pertambahan usia bayi, kebutuhannya meningkat. ASI saja menjadi tidak cukup gitu ya. Sehingga dia harus mulai diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan sejak usia 6 bulan. Namun tetap anjurannya adalah mempertahankan menyusui ya hingga 2 tahun jika memungkinkan. Nah, bagaimana cara memberikan makan? Ada istilah di sini disebut sebagai responsive feeding, atau kita memberikan makanan itu sesuai dengan respon dari bayinya. Jadi seorang ibu tuh harus peka terhadap sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa anaknya lapar, gitu ya. Ketika anaknya nangis, ketika anak sudah memasukkan tangan di mulutnya, gitu ya. Itu beberapa tanda bahwa anaknya lapar. Gitu. Ketika anaknya rewel, biasanya ketika lapar dia menjadi lebih cranky ya, anaknya itu nangisnya mungkin agak sulit ditebak, sehingga bisa ditawarkan untuk memberikan makan secara perlahan. Nah, bagaimana cara memberikannya? Tentu adalah dengan pelan-pelan. Kita memperkenalkan makanan itu pelan-pelan, dengan mengenalkan berbagai macam kombinasi rasa, tekstur, ya. Kemudian kurangi gangguan saat makan. Nah, sering kali ini menjadi masalah ya. Kalau anak nggak mau makan, kita sodorkan TV. Anak nggak mau makan, kita sodorkan
penghibur lainnya. Nah, sebetulnya ini adalah gangguan yang bisa mengganggu anak tersebut untuk fokus pada makanannya. Nah, ini sebaiknya kita tuntun ketika dia makan. Kita biarkan dia bereksplorasi dengan makanannya, kita beri dia kontak mata gitu ya. Pastikan bahwa dia fokus untuk memakan apa yang disajikan. Nah, bagaimana kita harus mempersiapkan dan menyimpan empati yang aman? Kita harus mencuci tangan tentunya sebelum menyiapkan makanan dan memberi makan, kemudian simpan bahan makanan dengan suhu yang sesuai, dan langsung menyajikan makan setelah disiapkan, dan gunakan alat-alat yang bersih. Hindari penggunaan botol susu di sini karena biasanya kalau botol susu ini banyak celah-celahnya ya, di dalam pinggiran karetnya, dalam tutupnya, sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan keracunan ya, kalau misalnya tidak dibersihkan dengan baik. Ini ada anjuran konsistensi atau tekstur makan. Di sini terlihat bahwa selama 0-24 bulan asinya tetap lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi walaupun dengan jumlah yang lama-lama, frekuensinya makin berkurang. Ketika 6-9 bulan dianjurkan makanan lumat dulu. Jadi jangan langsung kasih ini ya Bu ya, langsung kasih nasi gitu ya. Harus diawali dengan yang lembut-lembut dulu. Jadi yang lumat ini biasanya kita blender gitu ya. Misalnya kita siapkan nasi, kemudian kita sayur. Nah itu dilumatkan, dihancurkan dengan sangat lembut untuk bisa dikonsumsi. Lalu setelah 9-12 bulan kita naikkan teksturnya menjadi lebih lembek. Lembek ini contohnya adalah nasi tim. Jadi kalau sebelumnya adalah bubur contohnya, nasi lembek ini contohnya nasi tim. Jadi dia sudah lebih bertekstur, lebih agak keras. Kemudian 12-24 bulan dia sudah boleh makan keluarga. Nah, yang menyebabkan anak sulit untuk mengunyah, mungkin ibu di sini punya masalah itu ya. Misalnya anak-anak kok makannya lama banget, di dalam mulut itu makanan itu nggak dikunyah-kunyah, tapi dibiarkan saja. Nah ini bisa disebabkan karena pengenalan teksturnya itu terlambat gitu. Jadi dikasih buburnya misalnya dari 6 bulan sampai 12 bulan sampai 1 tahun masih makan bubur, teksturnya belum berubah. Nah ini bisa mengganggu anak itu tidak terangsang ini ya motorik motorik untuk mengunyah makanannya, mengunyah dan menelan makanan yang lebih kasar. Nah, ini harus dibangun, harus dilatih sejak tahapan-tahapan usia ini. Nah, kemudian bagaimana frekuensinya dan jumlah MPASI yang diberikan? Untuk 6-9 bulan, ini dianjurkan untuk makan 2-3 kali makan lumat dengan 1-2 kali makan selingan ditambah ASI. Nah, yang berbeda kalau misalnya kita lihat frekuensi di sini hanya berbeda sedikit ya, tapi yang berbeda signifikan itu dari jumlahnya sebetulnya. Kalau 6-9 bulan dia cuma bisa makan 2-3 sendok sekali makan. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa makan banyak-banyak pada saat 6-9 bulan, ya itu wajar gitu ya. Karena ini memang dia kapasitas lambungnya masih belum besar. Nah, kemudian ketika dia masuk 9-12 bulan, baru bisa diberikan setengah mangkok ukuran 250 ml. Ketika 12-24 bulan, bisa ditingkatkan lagi jumlahnya 3/4 mangkok. Gitu ya. Dan tentu kita juga harus perhatikan kandungan zat gizinya ya. Seperti tadi yang makanan yang tinggi protein hewani, bisa diberikan daging, ayam, hati ayam, dan sebagainya. Diberikan sering mungkin, kalau misalnya makannya 3 kali sehari, sebaiknya ada sebanyak 3 kali sehari tersebut. Buah dan sayur yang tinggi, terutama yang mengandung vitamin A, tinggi vitamin A, contohnya yang berwarna orange gitu ya, seperti wortel, kemudian labu, ya, itu mengandung vitamin A yang tinggi. Hindari memberi minuman manis dan makanan berbumbu tajam atau terlalu manis dan gurih. Nah ini seringkali, kenapa sih anak saya picky gitu ya, pemilih banget kalau misalnya ini makan. Bisa jadi karena ketika kecil dia sudah diberikan makanan yang terlalu gurih. Jadi kalau misalnya dikasih makan sayur yang mungkin nggak terlalu gurih, dia jadi menolak begitu. Nah ini harus dibangun cita rasanya sebetulnya. Diawali dengan makanan yang kurang berbumbu terlebih dahulu, gitu ya, supaya anaknya mengenal makan sayur tanpa bumbu-bumbu tajam itu seperti ini loh rasanya. Biarkan dia mengeksplorasi rasa-rasa yang beragam. Nah, kemudian di sini juga ada pesan gizi seimbang khusus untuk anak usia 2-3
5 tahun. Sini adalah biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga. Nah, seringkali anak usia ini makannya suka berantakan nih, jadi nggak teratur. Bisa dia jajan terus gitu ya, kayaknya nggak pernah mau duduk dia makan satu piring yang lengkap, tapi dia makannya jajan. Dan itu kadang menjadi praktek yang terjadi gitu di sebagian keluarga karena anaknya nggak mau makan apa-apa. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana supaya anaknya tetap mengkonsumsi 3 kali sehari karena bagaimanapun juga jika dibandingkan dengan jajan setiap saat makan 3 kali sehari namun komplit itu lebih baik gitu ya dibandingkan dengan jajan sepanjang hari. Perbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein ya. Ini lauk pauk ya Bapak Ibu. Dari tadi ya sudah banyak kita contohkan, memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, membatasi makanan selingan yang terlalu manis, asin dan berlemak. Jangan lupa untuk minum air putihnya, ini seringkali juga ketinggalan ya, nggak diperhatikan minum air putihnya, padahal ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa BAB-nya lancar, proses metabolisme atau proses-proses dalam tubuh ini berjalan dengan baik. Kemudian biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari ya supaya seimbang gitu ya energi yang masuk dengan yang dikeluarkan dari aktivitas fisik ini seimbang sehingga anaknya memiliki status gizi yang ideal. Nah, ini beberapa contoh menu ibu-ibu yang contoh menu MPASI yang mungkin bisa dicoba gitu ya untuk anak usia 8 bulan. Biasanya dia masih makan makanan yang lumat tadi ya berupa bubur. Nah, kalau misalnya kita berikan anak MPASI usia ini, jangan berikan buburnya saja. Pastikan di dalamnya kita sudah masukkan sumber proteinnya. Di sini ada hati ayam. Pastikan juga ada sayurannya, di sini ada bayam. Nah, boleh loh kita juga kasih rempah-rempah supaya dia lebih enak ya. Pastikan yang kita berikan ke anak juga mau kita makan juga. Kalau misalnya terlalu hambar gitu rasanya mungkin nggak selera juga anaknya. Nah, ini boleh diberikan bawang putih, bisa diberikan minyak juga setengah sendok makan. Jadi jika diberikan dalam proporsi yang cukup ini tidak masalah ya. Jadi ini contoh menu yang bergizi seimbang. Contoh lauk lain mungkin ya untuk anak-anak yang sulit makan sayur bisa coba diberikan telur dadar bayam. Sukanya makannya telur. Nah, coba kita masukkan sayur di dalamnya. Kalau misalnya dia nggak suka makan sayur yang langsung ya, yang penting sayur ini bisa masuk ke dalam tubuhnya dan dia bisa merasakan, oh ini telurnya ada sedikit ini tapi rasanya enak kok gitu ya. Ada sayurnya tapi rasanya tetap enak. Baik, mungkin itu ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang ya, bisa bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Tina atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ternyata menarik sekali ya topik yang dibahas hari ini. Berdasarkan pemaparan materi ini juga bisa disimpulkan bahwa tadi sudah disampaikan penyebab stunting, terus cara meningkatkan produksi ASI, terus gimana sih cara untuk menyimpan ASI peras dan juga untuk makanan balita ya Bu, bayi. Oke, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan diberikan waktu selama kurang lebih 10 menit dan dibuka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Jika masih ada sisa waktu, akan dibuka kembali kesempatan untuk bertanya. Bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya, dapat langsung mengaktifkan mikrofon atau mungkin langsung nulis pertanyaan aja kali ya di chat Zoom maupun di YouTube. Jadi kepada hadirin dipersilakan. Sepertinya ada yang sudah bertanya ini di chat. Iya Bu, ada yang bertanya dari Neng Lastri. Dia nanya, anak saya sudah mulai MPASI tapi selalu GTM karena maunya minum susu saja. Kalau kata orang milk monster. Itu bagaimana ya Bu agar anak gak GTM lagi dan kalau lapar minta makan bukan minta susu? Oke, baik. Terima kasih Bu Neng.
Bu Neng Lastri atas pertanyaannya. Betul, milk monster ini kayaknya sering kejadian ya Bu ya. Banyak anak-anak yang mengalami ini ya, maunya minum susu aja gitu ya, tapi sulit untuk makan. Sebetulnya kenapa? Ya, karena secara alami susu itu lebih mudah dimakan dibandingkan dengan makanan. Ya, jadi untuk anak-anak itu lebih gampang gitu ya. Jadi menurut mereka ya selama kenyang ya nggak masalah gitu kan. Namun itu sebetulnya yang menjadi masalah karena susu walaupun dia kandungan gizinya ini banyak ya, manfaat dari susu ini banyak sekali. Namun sekali lagi tidak ada makanan tunggal yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan, sehingga susu pun harus diperlakukan sama seperti sumber protein lainnya, yang rekomendasinya adalah 2-3 kali sehari. Jadi kalau misalnya dia misalnya frekuensi susunya sudah lebih dari 3 kali, maka ini harus kita lakukan upaya supaya berkurang gitu ya. Kalau dia minumnya 6 kali sehari, nggak mau makan sama sekali, bisa jadi ya. Nah ini harus kita kurangi. Nah bagaimana caranya gitu ya? Anak yang maunya minum susu, sulit makan makanan yang bertekstur, bisa karena fungsi motoriknya yang kurang gitu ya. Sehingga kita harus perkenalkan dengan tekstur. Cara perkenalkan dengan tekstur ini bisa macam-macam. Ini masalah makan, tapi solusinya adalah bukan dari makanan. Contohnya, kita biarkan anak itu main dengan pasir. Kita biarkan anak bermain dengan slime atau apa ya, yang lengket gitu ya. Kita biarkan anak bermain dengan beras, misalnya memindahkan beras atau main. Itu akan merangsang motorik anak sehingga memacu atau menstimulasi mulutnya untuk bisa menerima beragam tekstur gitu. Karena seringkali yang dihindari anak adalah tekstur yang baru, kan asing ya. Dari ASI ke makanan yang baru, ini kan sesuatu yang baru buat mereka. Mereka nggak mau mencoba. Sehingga ini tekstur-tekstur dari tangan yang bisa kita tunjukkan, bisa kita paparkan kepada mereka, ini bisa melalui cara bermain yang tadi, dengan memberikan tekstur pada berbagai mainan. Nah, itu dari salah satu hal yang bisa dilakukan. Yang kedua, ketika kita memperkenalkan makanan baru, Ibu ya, kita perkenalkan berbarengan dengan makanan yang pasti dia akan makan. Nah, ini triknya. Kalau misalnya anak susah makan, perkenalkan dengan menyajikan makanan yang pasti suka makan. Kalau boleh tahu, Ibu anaknya usia berapa ya, Bu ya? Oh, baru mulai ya? Anak saya sudah mulai MPASI. Berapa bulan? Mungkin? Oke, mungkin kalau misalnya tidak bisa, 6 mau ke 7 bulan, baik. Beliau 6-7 bulan. Kita cari makanan kesukaannya yang dia pasti mau makan itu apa. Misalnya dia pasti mau makan pisang, gitu ya, contohnya. Pasti mau makan pisang. Maka kita perkenalkan makanan yang lainnya berbarengan dengan pisang. Ya, kita perkenalkan misalnya sayuran yang sudah diulek, misalnya sudah dicampur dengan bumbu dan sebagainya berbarengan dengan pisang. Jadi kita sodorkan dua-duanya. Anaknya kalau misalnya dia nggak mau makan yang ini, ya kita juga pastikan bahwa dia tetap makan yang pisang tadi. Jadi kita tetap harus memperkenalkan, walaupun dia menolak, tetap harus kita perkenalkan, sajikan di depannya. Karena kalau misalnya kita mengikuti kemauannya hanya minum susu dan kita berikan susu saja, maka dia nggak akan tahu tekstur-tekstur yang lain seperti apa. Jadi tadi proses memperkenalkannya secara perlahan sambil bermain gitu ya Bu ya. Dan biarkan coba anaknya bereksplorasi sendiri. Jadi anggap makan itu sebuah proses bermain. Jadi seru. Jadi bukannya takut, jadi nggak dipaksa gitu ya, ayo gitu ya sambil nyuapin, tapi proses bermain. Jadi menyenangkan untuk anaknya sehingga dia mau mencoba. Gitu ya Bu Neng, semoga lancar ya. Bisa dicoba beberapa saran tadi. Oke, terus ada juga nih Bu yang nanya dari Levi. Anak saya yang kedua kurang bagus saat MPASI-nya dan saya merasa anak saya stunting. Sekarang usianya 6 tahun. Bagaimana memperbaiki nutrisinya? Oke, baik Bu Levi. Nah, kalau misalnya merasa bahwa anaknya stunting, ini sebaiknya dikonfirmasi Bu, dicek
gitu ya. Kalau misalnya masih suka ke posyandu, coba minta diukur tinggi badannya. Walaupun dia sudah lewat 5 tahun ya, saya sedang lewat atau misalnya punya pengukur tinggi badan, coba dicek. Tanyakan kepada tenaga kesehatan atau ahli gizi, benar nggak anak saya stunting? Bisa jadi karena memang dalam masa pertumbuhan yang 6-7 tahun ini, memang pertumbuhannya sedang pesat gitu. Bukan berarti dia belum tentu gitu ya dia mengalami stunting, tapi memang dia lebih fokus pada penumbuhan tinggi badan dan sebagainya, sehingga terlihatnya kok kayaknya nggak tumbuh-tumbuh aja. Jadi pertama perlu dikonfirmasi dulu. Yang kedua, kalau misalnya memang betul terindikasi stunting, apa sih yang perlu dilakukan? Nah, kita harus cek dulu pola makannya seperti apa. Apakah pola makannya sudah betul atau belum? Dia masih suka jajan sepanjang hari nggak? Atau dia sudah bisa duduk makan 3 kali utama dengan baik? Kalau dia bisa duduk 3 kali makan utama, cek komposisinya. Ya, komposisi dalam satu piring, isi piringku itu harus ada 4, biasanya 4 komponen makanan. Ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sayur, ada buah-buahan. Gitu ya. Cek apakah dalam sekali makan sudah mengandung hal itu. Kemudian bisa kita fokuskan lagi adalah meningkatkan sumber proteinnya. Jadi kalau misalnya dia lauk pauknya makannya biasanya kurang gitu ya, cuman maunya itu aja gitu kan. Nah ini coba ditambahkan di selingannya. Ibu berikan cemilan yang tinggi atau padat protein seperti siomay. Siomay itu kan biasanya bahan dasarnya itu ada ikannya ya, atau apalagi otak-otak gitu ya, ibu bikin sendiri, atau pastel tapi isinya ada tahu, ada segala macam gitu ya, ada proteinnya. Nah itu bisa diberikan sebagai ini. Ibu juga bisa menambahkan susu, misalnya di blender dengan buah, misalnya jadi dibuat lebih seimbang. Jadi cemilan-cemilan dibikin lebih padat kandungan gizinya, Bu ya. Jadi nanti bisa dicoba ya Bu Levi. Oke, terima kasih Bu Tina dan Bu Levi. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu Tina yang terakhir dari Bu Kanza. Apakah anak yang telah lepas ASI setelah 2 tahun harus minum susu pengganti? Lebih baik Sufor atau UHT? Oke, baik. Terima kasih Bu Kanza pertanyaannya. Jawabannya sebetulnya susu itu tidak wajib. Gitu ya Bu ya. Karena susu ini sama posisinya dengan lauk pauk sebetulnya. Dia itu posisinya sama kayak telur, sama kayak ayam, sama kayak daging dan sebagainya. Jadi selama anaknya mau makan lauk pauknya dengan wani, maka sebetulnya tidak wajib. Tapi kalau misalnya kita melihat makannya kok rasanya agak kurang gitu ya. Kalau misalnya kita melihat aktivitasnya nih tinggi banget nih, aktivitas fisiknya tinggi, makannya juga udah banyak, tapi kok kayaknya kurang terlihat penambahan berat badan dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk menambah susu ke dalam menunya sehari-hari. Nah, berapa banyak susu yang bisa kita berikan? Nah, bisa diberikan antara 2-3 kali sehari. Gitu ya. Nah, kemudian pemilihannya lebih baik Sufor atau susu UHT, mau susu formula, susu bubuk maksudnya mungkin ya, enggak. Mau susu bubuk atau susu UHT, mau susu bubuk atau UHT itu dua-duanya baik gitu ya. Dua-duanya baik, Bu. Jadi biasanya susu yang bubuk ya, susu bubuk kemasan dan susu UHT ini sudah diperkaya zat gizinya, sudah mengandung vitamin D, beberapa vitamin yang lainnya. Tinggal kita berikan sesuai kebutuhan. Jadi nggak wajib ya, Bu, nggak mesti setiap hari. Kita lihat pola makannya. Kalau hari ini pola makannya bagus, dia sudah seimbang, sudah makan 3 kali sehari dan lengkap gitu ya, maka bisa jadi hari itu kita nggak berikan susu. Tapi kalau misalnya di hari yang lain rasanya dia kurang nih asupannya, kita bisa menambah susu untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Begitu jawabannya. Oke, terima kasih Bu Tina dan Bu Kanza. Bu Tina, ini ada 2 pertanyaan lagi dari audiens. Yang pertama itu dari Bu Fitri, bertanya, anak saya umur 1 tahun. Sebelumnya saya berikan ASI eksklusif. Setelah itu saya berikan bubur sampai umur 1 tahun dan tanpa ASI. ASI-nya sudah tidak keluar. Sekarang saya mulai memberikan nasi tim, tapi setelah diberikan nasi tim, BAB-nya sembelit. Bagaimana solusinya, Bu? Terima kasih. Padahal nasi timnya sudah kami berikan banyak sayur dan protein dan makan buah juga. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri ya atas pertanyaannya.
Nah, salah satu yang menyebabkan sembelit itu adalah konsumsi cairan yang kurang. Di sini saya lihat indikasinya adalah ibu sudah beralih kepada bubur, gitu ya, tapi sudah tanpa ASI. Berarti asupan minum cairannya sudah bukan ASI lagi, tapi sudah air ya Bu ya, sudah air minum. Nah, sebetulnya ini harus kita perhatikan. Ya, jadi selain yang membuat BAB lancar itu selain sayur, selain serat gitu ya, tapi juga cukup cairan tadi. Nah, untuk anak-anak ini harus diperhatikan konsumsi sekitar 6 ya, 6 gelas sehari. Ini untuk 1 tahun ya, 1 tahun bisa 5 ya, sekitar 5 gelas sehari ukuran 250 ml, karena tadi ada penurunan yang drastis dari yang biasa menyusui, tiba-tiba nggak menyusui, maka harus dicek nih minum airnya sama kencengnya nggak ketika menyusui dulu. Kalau misalnya langsung stop ASI dan minumnya sangat berkurang drastis, ini bisa menyebabkan sembelit, begitu Bu Fitri. Jadi mohon diperhatikan asupan airnya ya Bu ya. Kalau misalnya agak sulit, anaknya minum air, kalau dia sudah bisa minum pakai sedotan atau botol, mungkin bisa coba menggunakan botol yang lucu-lucu, yang disukai sama anak-anak gitu ya. Jadi dia merasa senang kalau misalnya setiap kali habis makan, dia bawa-bawa gitu ya botol minumnya, dan kemudian minum dengan sesuai dengan kapan dia maunya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan minumnya tadi ya Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Tina dan Bu Fitri. Ini satu pertanyaan terakhir lagi Bu. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya, silakan mungkin bisa private chat di Zoom kali Bu ya. Soalnya terhalang oleh waktu juga. Oke, ini yang terakhir dari pertanyaan Pak Surya. Anak saya sudah 10 bulan, namun ketika diberi MPASI dengan tekstur keras, bubur agar susah. Masih nyaman dengan MPASI yang lembut dan anak tidak suka ngemil. Itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya pertanyaannya. Ini sangat perhatian ya terhadap pola makan anaknya, ini luar biasa. Nah, bagaimana kalau misalnya anak umur 10 bulan yang seharusnya udah makanan lembek gitu ya, tapi dia masih memakannya bubur aja yang soft gitu. Nah, ini bisa disiasati dengan menyajikan makanan dengan dua pilihan gitu ya Pak ya. Jadi selain kita memberikan ini tadi makanan yang teksturnya masih soft, tapi kita juga menyajikan makanan dengan tekstur yang lebih keras. Jadi kita sajikan beragam. Ya, contoh yang lebih keras adalah kalau dia nggak suka nasi yang lebih keras, jangan yang terlalu keras banget ya Pak ya. Misalnya dari yang bubur, tapi kita tingkatkan sedikit ininya teksturnya, kekerasannya sedikit gitu dari ke tim. Nah, kita lihat bagaimana reaksinya. Kalau misalnya dia nggak bisa makan langsung dari sendok, bisa aja kita jadikan bola-bola misalnya makanan. Dan kemudian biarkan dia makan sendiri pakai tangannya, masukkan ke dalam mulut. Jadi, biarkan anak bereksplorasi, biasanya seperti itu. Kalau misalnya anak nggak mau makan, biasanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Teksturnya perlu ada perubahan, atau dia bosan dengan cara kita memberi makan, bosan dengan jenis makanan yang kita berikan, sehingga kita bisa mencoba beragam makanan lainnya. Bisa aja kita nggak memberikan nasi tim, tapi kita memberikan misalnya makaroni yang kita rebus. Itu kan sumber karbohidrat juga, atau pasta gitu ya, makaroni yang bisa masukkan di sop-sop gitu ya, atau kita berikan kentang yang lembut gitu. Kita sajikan dalam piringnya, biarkan dia makan sendiri, ambil dengan tangannya, kemudian masukkan dalam mulutnya sendiri gitu. Nah, cara kita memberikan makan itu juga salah satu untuk meningkatkan antusiasme dia bereksplorasi, bermain dengan tekstur. Nah, yang sebaiknya dihindari adalah membiarkan dia makan lumat terus ya, maunya makan bubur terus sampai dengan usia 1 tahun ke atas. Kenapa? Karena tadi tidak merangsang proses motoriknya yang untuk mengunyah dan menelan makanan yang lebih kasar. Jadi walaupun dia menolak, kita tetap coba gitu ya Pak ya. Kita sajikan berbagai jenis bentuk, bentuknya makaroni, bentuknya apa tadi yang lebih keras, misalnya kentang yang rebus, atau kita mau kasih ubi, itu kan sumber karbohidrat juga. Jadi nggak melulu harus nasi, gitu ya Pak Surya.
Oke, terima kasih Bu Tina dan Pak Surya. Baiklah, tidak terasa waktu diskusi kita udah berakhir. Terima kasih kepada hadirin yang sudah bertanya dan juga kepada Bu Tina ya atas pemaparan materi yang sangat jelas dan sederhana. Semoga diskusi kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum menutup acara pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin yang belum mengisi presensi, diharapkan untuk mengisi presensi kehadiran pada link yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom maupun di YouTube. Dan juga kepada Bu Tina nih, ada sedikit kenang-kenangan dari panitia karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada siang hari ini. Coba operator boleh ditampilkan. Iya, bisa. Nah, ini. Ini Bu ada sertifikat dari kami, panitia. Gimana nih Bu pesan mengisi materi pada hari ini? Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya atas kesempatannya dan juga sertifikatnya. Ini luar biasa, antusiasmenya ternyata cukup tinggi ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya cukup senang bisa berbagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bu Tina, terima kasih atas kesan yang sudah diberikan. Tapi sebelum kita akhiri ini, mungkin bisa berfoto ya nanti sebagai dokumentasi. Jadi untuk panitia yang bertugas silakan untuk di screenshot Zoom-nya. Di saya ada ya satu galeri ya view-nya. Oke, udah siap panitia. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh, Afif, bantuannya. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir, kepada pembicara keren kita nih, Bu Tina, dan juga kepada hadirin sekalian yang telah semangat dan aktif dalam mengikuti webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan didiskusikan bersama dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Afif, selaku MC pada siang hari ini, izin pamit undur. Mohon maaf apabila ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.